Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi. Literasi is the greatest gift that human have. Saya Mukhtar Abdurrahman. Selamat datang di channel Literasi. Bentar. Membahas mengenai globalisasi. Apakah kalian pernah berpikir apa itu globalisasi? Nah, kalau dari benda yang satu ini ya, kalian pernah berpikir gak kalau suatu saat nanti di masa depan akan ada rokok yang tidak perlu lagi memakai tembakau, tidak perlu lagi memakai api sebagai alat pembakar, dan tidak perlu lagi berupa lintingan. Hah, mungkin sekarang udah ada ya yang kita sebut dengan vape. Dan sebenarnya dari mana sih vape itu berasal? Serta mengapa produk seperti itu bisa tersebar secara luas? Apakah ini ulah globalisasi atau modernisasi? Lalu apa sih yang kita ketahui makhluk yang dinamakan globalisasi itu? Atau apakah globalisasi itu sama dengan modernisasi? Cukup menarik. Oke, kita bahas sedikit tentang globalisasi. Fenomena globalisasi ini sebenarnya suatu realitas atau kenyataan dari perkembangan dunia yang kita hadapi saat ini. Nah, globalisasi ini merupakan bagian yang nggak terpisahkan ya dari peradaban umat manusia secara evolusioner, secara berlangsung telah lama. Dan manusia ini memiliki akal yang dimana akal manusia ini menciptakan kesadaran akan satu dunia yang tunggal yang terintegrasi secara keseluruhan. Nah, kemajuan perubahan peradaban manusia yang telah berlangsung secara evolusioner dan berlangsung secara lama itu menimbulkan pergeseran-pergeseran yang cukup penting dalam kehidupan umat manusia. Sejauh mana pentingnya ya? Kemajuan di bidang teknologi dan informasi ini pengaruhnya sangat besar sekali terhadap struktur kehidupan manusia. Dari yang awalnya bersifat tradisional menuju ke arah kehidupan yang modern, yang lebih kompleks. Nah, globalisasi ini menempatkan kehidupan masyarakat yang lebih terintegrasi. Globalisasi ini nggak hanya mentransformasikan masyarakat ke arah kemajuan, tetapi juga menimbulkan berbagai macam dampak yang terjadi, yang akan kita alami nantinya. Lalu, seperti apa konsep globalisasi itu? Kita bahas. Para tokoh sosial ini udah banyak menceritakan mengenai globalisasi. Dan si Tomlinson sendiri bilang kalau globalisasi itu merujuk ke perkembangan manusia, perkembangan kehidupan manusia yang cepat dan mendalam dalam jaringan hubungan dan ketergantungan yang menjadi ciri manusia modern. Kita manusia modern kah? Nah, lebih lanjut lagi, dia bilang kalau globalisasi itu pada hakikatnya merupakan bagian dari modernitas global yang melahirkan kemajuan global, kemajuan secara menyeluruh di dunia. Nah, selain dari Tomlinson tadi, Robertson juga bilang kalau globalisasi ini merujuk pada perkembangan yang bersifat akseleratif dan meluas, yang pengaruhnya ke cara hidup, pandangan, serta keinginan manusia yang selalu berubah-ubah. Lalu bedanya globalisasi dengan modernisasi apa? Nah, si Robertson tuh bilang kalau globalisasi itu merupakan tahap lanjut dari modernisasi. Menarik. Di mana dia bilang secara fundamental globalisasi itu merombak berbagai segi-segi kehidupan serta melihat unsur-unsur yang saling terkait dan membentuk konfigurasi tatanan baru yang bersifat global. Ngomong apa sih gue? Oke, baik. Kita dari pandangan Anthony Giddens, seorang tokoh sosiolog. Dia memandang globalisasi sebagai proses peningkatan hubungan sosial ke tahap dunia yang lebih luas. Nah, dari suatu tempat lokal ke tempat yang lebih jauh atau lebih dekat. Berarti kita semakin terhubung ya. Nah, Giddens itu bilang kalau globalisasi itu sebenarnya adalah konsekuensi dari modernitas. Benarkah? Dalam teorinya, Giddens
memberikan konsep globalisasi, di mana dia melihat globalisasi itu sebagai proses intensifikasi hubungan sosial, cie PDKT, yang terus menerus dan mendunia, yang menghubungkan tempat yang terpisah sedemikian rupa jauhnya dalam suatu pengalaman dan dampak yang sama. Apakah nantinya kita akan memiliki kesamaan, selera kah, gaya hidup kah? Kita bahas. Nah, Giddens bilang kalau globalisasi ini akan menjelma sebagai suatu fenomena sosial yang bukan hanya melahirkan masyarakat yang lebih terintegrasi, yang melahirkan masyarakat yang lebih menyatu, tetapi juga budaya global yang menghasilkan selera, persepsi, dan pandangan yang sama. Seperti jodoh. Oke, sebelumnya kita udah pernah menyinggung bagaimana mengenai perubahan-perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Lalu, adakah kaitannya dengan globalisasi dan perubahan sosial? Sebelum membahas itu, kita sedikit melangkah terlebih dahulu mengenai perkembangan-perkembangan atau tahapan-tahapan globalisasi yang dianggap melewati beberapa fase sejarah. Dan ini Robertson mengemukakan ada 5 fase tahapan ya dalam perkembangan globalisasi itu, yang dia sebut dimulai dari permulaan abad 15 sampai ke 18. Nah, di masyarakat Eropa, di mana di sana terjadi kebangkitan masyarakat nasionalis dan perkembangan gereja Katolik. Lalu gagasan-gagasan yang dibawakan saat itu lebih bersifat kemanusiaan. Nah, fase berikutnya perkembangan di abad 18, gagasan-gagasan manusia itu udah mulai bergeser ke arah integrasi bernegara, ke arah kesatuan dunia tunggal yang ditandai dengan adanya perkembangan pemikiran akan kesatuan bernegara, hubungan antar bangsa, dan konsep-konsep yang mengenai kewarganegaraan. Seperti itu. Nah, di fase berikutnya terjadi di pertengahan tahun 1920-an adanya peningkatan gagasan mengenai masyarakat internasional yang baru. Nah, ini udah mulai terlihat ya globalisasi seperti apa. Nah, di mana adanya peningkatan pada imigrasi global. Wow. Peningkatan pada sistem komunikasi, pembentukan organisasi global, ditambah dengan adanya Perang Dunia Pertama saat itu. Kedepannya manusia mulai sadar akan dunia tunggal. Nah, dunia tunggal ini semakin terasa memang ya, dengan kemunculan negara-negara merdeka baru pada saat itu dan pembentukan LBB yang saat ini menjadi PBB yang kita kenal. Pada fase berikutnya, setelah berakhirnya Perang Dingin dan Amerika menguasai dunia, memunculkan masyarakat pasca industrial, di mana adanya kepemilikan akan modal yang berbentuk perusahaan-perusahaan yang saat ini udah berkembang, perusahaan multinasional, dan juga adanya masifnya mulai dibentuknya lembaga-lembaga dunia dan juga gagasan-gagasan akan isu-isu lingkungan, gender, ras, hak asasi, dan lain sebagainya. Ya, lebih plural. Nah, perkembangan-perkembangan yang disebutkan tadi, Robertson katakan kalau itu sebenarnya hal yang penting dalam perkembangan globalisasi. Karena pada dasarnya fenomena globalisasi itu mencakup berbagai dimensi yang memengaruhi kehidupan masyarakat, seperti ekonomi kapitalisme dunia, perkembangan kerja internasional, sistem negara bangsa, dan juga tatanan militer dunia. Nah, kemajuan teknologi akibat dari pengaruh globalisasi ini dampaknya cukup besar. Salah satunya pada perkembangan ekonomi kapitalis, di mana terjadi pasar-pasar bebas dan perluasan perdagangan. Nah, mungkin rokok elektrik merupakan salah satunya ya. Peningkatan industrialisasi itu mempengaruhi pembagian kerja internasional yang fokusnya pada spesialisasi tenaga kerja, dan kedepannya akan ada spesialisasi A, B, C yang mungkin sangat dibutuhkan, dan produk-produk negeri yang berguna untuk menciptakan stabilitas dan kepentingan internasional katanya sih. Tapi kalau melihat globalisasi sebagai negara tunggal, perlu dipertimbangkan bagaimana negara berkembang bisa
bersaing. Kalau berbicara dampak dari globalisasi, sebenarnya kalau kita lihat globalisasi itu memiliki dua sisi pada mata koinnya. Di mana pada satu sisi globalisasi itu terlihat seperti monster yang menyeramkan ya. Yang tadi telah disinggung, dia mampu menyeragamkan dunia secara cepat, menghancurkan keanekaragaman, mengesampingkan hak-hak demokratis. Tapi benarkah? Lalu pada sisi lainnya, globalisasi ini dinilai mampu mengintegrasikan dunia, sehingga tercipta kerjasama antar negeri dan saling terkait. Nah, globalisasi ini dinilai sebagai suatu keniscayaan dalam kemajuan peradaban umat manusia ke arah yang lebih beradab. Lalu bagi pesimistis bilang kalau globalisasi ini sebagai arena baru pertentangan global untuk dapat bersaing pasar-pasar bebas. Ya, dinilai cukup menyulitkan lah ya bagi negara-negara berkembang yang nggak punya teknologi sebaik negara-negara maju lainnya gitu. Susah memang. Ya, negara-negara berkembang ini hanya mampu menjual bahan-bahan mentah dengan harga murah. Dan lebih parahnya lagi, negara berkembang ini menjadi target konsumen bagi negara-negara atau perusahaan-perusahaan multinasional yang maju. Globalisasi juga dinilai mampu memunculkan hegemoni dan dominasi baru. Nah, globalisasi dianggap sebagai sistem yang menempatkan manusia ke dalam subordinasi jaringan eksploitasi kapitalisme. Lalu, bagaimana kaitan globalisasi, kapitalisme, dan ekonomi dunia? Oke, sekarang kita lihat mengapa dibentuk organisasi-organisasi ekonomi dunia seperti WTO, IMF, atau WEF. Nah, pada perkembangan teknologi dan komunikasi itu membawa pada ide kapitalisme yang dicirikan dengan perkembangan ekonomi global, di mana hadirnya kekuatan pasar dan penguasaan ekonomi oleh para pemilik modal yang dicirikan dengan perusahaan-perusahaan multinasional, bank-bank internasional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Globalisasi juga membawa pengaruh kuat pada kapitalisme, di mana perusahaan multinasional meleburkan masyarakat dalam lingkup orientasi mereka, sehingga terlahir budaya kapitalisme. Budaya kapitalisme, menarik. Nah, budaya ini hadir baik dalam sistem organisasi, hiburan, makanan, selera, bahkan lifestyle. Nah, semua itu menggiring masyarakat pada homogenitas budaya. Kita akan ada pada keseragaman budaya. Nah, kekuasaan perusahaan-perusahaan multinasional di dalam pasar bebas itu mengkonstruksi budaya baru yang seragam. Mereka menjadi penentu dalam standar hidup yang dianggap lebih beradab melalui produk-produk yang dihasilkan. Untuk Amerika bisa jadi McDonald-nya, atau dengan brand Nike, Levi's, dan lain sebagainya yang terkenal. Dan itu dianggap sebagai produk-produk standar hidup manusia yang lebih beradab, guys. Nah, perkembangan tersebut juga melahirkan budaya hybrid. Budaya ini membentuk suatu imajinatif kolektif yang menjadikan individu dan masyarakat tertransformasikan dalam tatanan nilai baru. Budaya ini menjelma bisa dalam bentuk lifestyle dan nasionalisme kultural yang muncul dari adanya ekonomi berkembang dengan baik, telekomunikasi global, informasi, media massa, dan mobilisasi manusia secara internasional. Nah, pertukaran informasi melalui media ini berperan penting dalam melahirkan imperialisme kultural. Media sebenarnya membawa nilai-nilai dan etos baru bagi masyarakat negara berkembang yang mampu memengaruhi cara berpikir dan cara pandang mereka. Oke guys, jadi globalisasi memang perlu disikapi dengan baik ya, karena tidak hanya membawa kita pada perubahan ke arah kemajuan, karena konsep dunia yang tunggal memang terasa sampai saat ini, dan kita harus menyikapinya dengan kritis, karena tidak hanya dampak baik dari globalisasi, dan dampak-dampak buruk dari adanya globalisasi cukup terasa juga. Oke guys, sekian pembahasan mengenai globalisasi ini. Mungkin buat sebagian teman-teman
bisa menambah literatur lainnya terkait pemahaman mengenai globalisasi. Semoga video ini menambah pengetahuan kalian walaupun sedikit.